Sehat, selamat berjumpa kembali dari Jakarta menuju ke Papua. Pertama kali waktu saya berkunjung ke situ, gerejanya belum jadi. Apakah sekarang gerejanya sudah jadi? Mudah-mudahan sudah semakin terbentuk ya. Ya, nama saya Agus Handoyo dan saya berasal dari Paroki Santa Helena, Karawaci, Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Pada malam hari ini akan melihat satu tema tentang menilai zaman. Kita sudah hampir bulan ke-9 memasuki masa pandemi seperti ini. Tentunya ada banyak sekali kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan satu pertanyaan ke depan, apakah kita masih bisa hidup? Selama ini, Ibu dan Bapak, Saudari dan Saudara semuanya, manusia kadang-kadang diukur memiliki hidup kalau punya jaminan secara materi. Lalu kalau selama 8-9 bulan ini yang kita jalani bersama-sama karena pandemi ini, secara luar biasa pasti nafkah kita, penghasilan kita, tabungan kita, itu berkurang. Tidak seperti sebelum ada pandemi. Sementara kebutuhan hidup berjalan seperti biasa. Lalu kita mulai khawatir, kita mulai gelisah, kita mulai cemas, sehingga kita sekarang mau belajar bagaimana caranya menilai zaman. Menilai zaman. Kita sudah memasuki masa Advent ya, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Saya mengawalinya dengan satu pandangan orang yang terkaya, yang terkenal di dunia, ya, yang bernama Jack Ma. Kalau kita telusuri orang ini juga masa lalunya bukan masa lalu yang membahagiakan. Nampaknya dari foto-fotonya dia sebagai anak kecil tinggal di desa yang sangat miskin tapi punya satu cita-cita yang luar biasa. Sehingga sekarang ini Jack Ma punya satu pernyataan seperti ini. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Ya. Jadi kita kadang-kadang ditentukan hidup ini oleh materi. Ini saya cari satu kartu debit ya, milik dari orang Dubai yang begitu kaya raya, yang pasti isinya itu digesek sampai 7 turunan gak habis. Nah inilah yang disebut dengan tanda-tanda zaman dalam kehidupan saat ini. Maka tidak menutup kemungkinan justru mutu iman kita menjadi kendor saat kita belum disebut orang sukses menurut dunia. Tapi pada saat kita sudah disebut sukses, disebut kaya, lalu di gereja pun kita disebut tokoh sebagai dermawan, maka keberadaan kita itu sungguh-sungguh disanjung, dipuji, dan dihormati oleh siapapun. Sehingga orang mengatakan bahwa kita itu diberkati. Lalu apa artinya berkat? Apa itu berkat? Berkat itu diambil dari bahasa Ibrani,
Barakah, yang artinya memuji. Jadi kalau kita arti kata berkat adalah barakah, sebenarnya isinya itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan keselamatan. Itulah barakah. Di dalam kitab Amsal, bab 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi di sini berkat sama kekayaan itu tidak sama. Justru kekayaan itu merupakan hasil dari berkat Tuhan. Tetapi kekayaan tidak sama dengan berkat. Maka sebenarnya kekayaan itu apa? Kekayaan itu bukan semata-mata materi. Kekayaan adalah sesuatu yang menyertai dari karunia Tuhan. Orang yang sudah diberikan karunia Tuhan, maka mendatangkan kekayaan. Nah, kekayaan ini juga jangan dipersempit memiliki kartu ATM, memiliki materi, ya kan? Karena kekayaan yang didasarkan oleh berkat atau karunia Tuhan tidak semata-mata diukur oleh materi. Dan kalau kita katakan di dalam istilah Tuhan memberkati manusia, itu sejak di dalam kitab Kejadian bab 1, ya, waktu Tuhan menciptakan kita, dikatakan seperti ini. Allah memberkati manusia yang telah diciptakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan telah memberkati manusia sejak semula secara berlipat ganda. Dari berkat yang berasal dari Tuhan itu, maka manusia beranak cucu, bertambah banyak, semakin memenuhi bumi, dan menaklukkan, ya, seluruh alam semesta dengan memberikan kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita bisa makan ikan, ya, kalau kita juga bisa makan burung, ya, kalau kita juga memiliki anak cucu dan kita memiliki persaudaraan, itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena Tuhan sudah sejak awal memberkati kita, memberikan karunia kepada kita, dan kata barakah Tuhan mengatakan profesiat kepada kita. Tuhan mengatakan, aku memujimu karena kamu selamat. Itulah berkat Tuhan. Sehingga kekayaan yang menyertai berkat tidak semata-mata materi, tetapi punya keluarga besar, beranak cucu, ya, punya kekerabatan, ya, bisa makan, bisa minum, ya, dan bahkan memiliki satu kehidupan. Lalu dipertajam lagi di dalam kitab Kejadian bab 12, ya, ayat 1 sampai dengan 3, bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi
Tuhan pertama-tama berfirman kepada Abraham, disuruh pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini menjadi menarik Ibu Bapak. Awalnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati, lalu manusia memiliki anak, memiliki cucu, ya, berkuasa atas ikan di laut, ya, dan berkuasa atas segala burung dan binatang-binatang yang ada di bumi. Tetapi kemudian Tuhan ngomong kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Maka kalau kita ya, lahir di Papua, remaja di Papua, dewasa di Papua, nanti sampai lansia di Papua, nampaknya dunia itu hanya sebatas Papua. Tapi pada saat kita juga punya pengalaman, ya, sesekali ikut konvensi ke Jakarta, sekali-kali ikut konvensi ke luar kota, kita sedang tercabut untuk sementara meninggalkan Papua untuk melihat satu kebudayaan, satu kehidupan dari masyarakat lain. Lalu pada saat kita berada di luar daerah, pasti yang kita andalkan adalah bukan diri kita. Yang kita andalkan pasti adalah kekuatan Tuhan. Terlebih kalau kita suatu saat ikut tur bersiara ke luar negeri yang bahasanya juga kagak mengerti, pasti kita ikut ya dengan aturan-aturan yang ada supaya jangan tersesat. Nah, inilah Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak lekat, untuk tidak menjadikan yang namanya keluarga, sanak saudara, rumah orang tua itu adalah segala-galanya. Jadi kadang-kadang kita ke gereja pun waktunya itu terburu-buru karena selalu ingat rumah. Ya kan? Apalagi disuruh pelayanan, nggak ada waktu karena rumahku nanti bagaimana. Ya kan? Orang tuaku nanti bagaimana, ininya bagaimana, dan seterusnya. Kita kadang-kadang sulit untuk melepaskan apa yang nyaman di dalam diri kita. Nah, sekarang Tuhan perintahkan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba kalau kita lagi ikut konvenda, kita ikut konvensi, kita lagi ziarah, ya, pasti ya, kita memerlukan persiapan-persiapan batin tersendiri. Supaya apa? Harapannya kita bisa kembali dengan selamat. Nah, ternyata Tuhan juga punya rencana atas kehidupan Abraham. Kalau Abraham mau meninggalkan rumah bapaknya, sanak keluarganya, dan kemudian pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan, Tuhan berjanji di dalam Kejadian bab 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Coba kita, malam hari ini, begitu kita mengikuti Zoom, ya, ini ada beberapa teman-teman saya dari Jakarta juga join di dalam PD ini. Kita menjadi semakin kenalan satu sama lain. Kita semakin tahu satu sama lain. Saya juga tadi, wah, Ibu Maria Rahawarin, ya, itu pasti bukan orang Papua, ini orang kayak kecil atau kayak besar. Ya kan? Ya kan? Itu akhirnya menjadi, wah, pujian dari Ibu Maria Rahawarin itu luar biasa, ya, sangat menguatkan kita, sangat memberkati kita. Nah, itu tujuannya. Kalau kita malam hari ini tetap aja di rumah, nggak join apa-apa, ya yang ada hanya lingkungan itu saja. 8 bulan kita work from home, ada di rumah. Kalau kita tidak berkembang di dalam sarana virtual melalui Zoom seperti ini, pola hidup kita itu hanya seputar rumah. Maka Tuhan katakan sekarang, kalau kita berani ya sejenak melepaskan rutinitas di rumah,
Dan Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi harapan kita setelah selesai PD ini, kita memperoleh sesuatu yang namanya karunia Tuhan. Keselamatan. Dan kita bisa menguatkan kepada orang lain juga, jangan takut untuk setiap hari Selasa kita join di dalam PD. Lalu dikatakan oleh Tuhan juga di ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, janji Tuhan kepada Abraham, kalau Abraham mau meninggalkan rumah, meninggalkan ibu bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya, justru Abraham akan memperoleh pertama yang namanya kekerabatan yang lebih besar. Dan akan punya nama yang semakin masyhur dan akan menjadi berkat. Dan yang kemudian janji Tuhan yang keempat, Tuhan akan memproteksi Abraham. Karena apa? Perginya ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Jadi banyak orang kalau keluar rumah tapi perginya mabuk-mabuk, itu pasti tidak dilindungi oleh Tuhan. Kalau keluar rumah tapi kemudian masuk ke tempat yang bukan Tuhan kehendaki, pasti tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tetapi kalau kita sekarang ini juga meninggalkan rutinitas kita, lalu barang 1 jam, 2 jam kita Zoom, berarti kita duduk, ya, kita mensyukuri atas segala berkat Tuhan, lalu setelah itu kita masuk lagi ke dalam kegiatan kita di rumah, karena ini sudah masih masa pandemi, pasti janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, kadang-kadang ya, kata berkat itu oleh sebagian orang memandangnya bahwa berkat itu hanya sebatas kekayaan materi. Padahal tadi kekayaan itu mengikuti berkat. Dan kekayaan tidak sama dengan berkat. Yang namanya berkat adalah karunia Tuhan. Kalau orang yang diberi karunia, orang mengerti kemauan Tuhan, pasti dalam hidupnya akan memperoleh perlindungan dari Tuhan. Nah, sekarang persoalannya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya, selama kita pandemi seperti ini, ya, kita menjadi terbatas pemikiran kita untuk punya cita-cita, mungkin untuk punya segala kegiatan, untuk perpergian yang jauh-jauh, ya. Lalu kemudian apakah kita cukup bijaksana ya, menggunakan segala kekayaan, tabungan, dan materi yang ada di dalam diri kita selama ada di rumah? Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan seperti ini, sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang-orang yang tidak berlelah untuk itu. Nah, jadi menurut ayat 1 ini, ya saya juga mau sharing ya. Saya dilahirkan dari satu keluarga yang boleh dikatakan secara ekonomi berkecukupan, meskipun pada waktu itu ya ayah saya masih tinggal di rumah oma ya. Tetapi berjuang ya, kemudian ngontrak rumah ya. Lalu kemudian ayah saya berhasil membeli tanah, lalu membangun rumah. Lalu setelah itu rumah itu ditinggalkan begitu saja. Nah, kadang-kadang kalau ada orang yang berlelah dengan hikmat, ya dengan segala pengetahuan, kita kumpulkan semua kemampuan kita, pengetahuan kita, kecakapan kita,
Lalu tiba-tiba kita harus meninggalkan aset-aset kita dan akhirnya orang lain yang tanpa berlelah dari nol langsung bisa menikmati. Lalu kita pengkhotbah juga akhirnya bertanya di dalam bab 2 ayat 22, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, kalau pada akhirnya, Ibu Bapak, semua yang kita peroleh, pengetahuan, kecakapan, kepandaian, tidak bisa kita habisi sejalan dengan usia kita. Maka kalau saya kasih ilustrasi, ya, di depan kita ini ada 2 piring. Yang satu piring berisi ikan, 2 biji. Yang piring yang satu berisi uang 2 juta. Kira-kira kucing pilih mana? Pasti pilih ikan yang 2 biji. Dan karena kita punya akal budi, maka kita nggak mungkin memilih piring yang berisi ikan 2 biji itu. Kita memilih uang yang 2 juta yang bisa dikembangkan, bisa membeli ikan 1 kapal. Nah, kucing memilih ikan 2 biji karena dia mengatakan itulah kebutuhan saya saat ini. Maka kalau kita perhatikan entah kucing, entah ayam, kalau di Papua juga entah babi yang berkeliaran kemana-mana, apakah mereka itu kemana-mana punya kartu ATM? No. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan juga beri kesempatan kepada ayam untuk bertelur, kepada babi untuk beranak, kepada kucing juga untuk beranak, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat lagi kucing beranak itu bisa 4 atau 5 ekor. Apakah kucing itu punya rumah? No juga. Kadang-kadang dia harus mindahin anaknya dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan kalau kita juga melihat burung, ya, yang sungguh-sungguh Tuhan pelihara. Nah, inilah sebenarnya. Kalau kita perhatikan makhluk-makhluk ini, dia hidup, dia makan, lalu dia mati tanpa meninggalkan apapun. Tapi manusia selalu disibukkan dengan ini semua, hikmat, pengetahuan, kecakapan, lalu kita pengkhotbah mengatakan apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Oleh karena itulah pada malam hari ini, saya bertanya kepada ibu dan bapak, saudari-saudara semua, manakah yang akan kita pilih jika segalanya bersifat sementara? Harta duniawi atau harta surgawi? Karena harta duniawi yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya pun tidak akan pernah kita habiskan di akhir hayat kita. Lalu kalau sekarang kita juga pasti mengalami satu situasi di mana pandemi seperti ini, ya, pemasukan, penghasilan menjadi berkurang, kalau kita tidak punya pilihan ada harta surgawi dalam hidup kita, maka sebagai orang beriman tentunya kita harus bertanya, apa yang dikatakan Allah tentang kekayaan? Apa yang sekarang sedang Allah bicarakan kepada kita selama 8 bulan di masa pandemi ini? Apa yang sedang kita cari? Tanda-tanda zaman sudah jelas dikatakan juga di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Dikatakan di dalam ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi, saya sekarang sudah 50 tahun, untuk mencapai 70 tahun, tinggal 20 tahun lagi. Sehingga ibu bapak, kalau tahun ini kita berulang tahun, sebaiknya menyanyinya bukan panjang umurnya, berapa sisanya. Dan jika kami kuat 80 tahun,
Artinya kalau sudah usia 80 tahun nggak bisa kemana-mana sendirian. Nyebrang jalan pun nggak boleh sendirian. Harus sama cucunya. Dan pada saat kita merenungkan, seperti saya juga sudah setengah abad seperti ini, rasa-rasanya ya berlalunya itu buru-buru, nggak nyangka. Sudah setengah abad. Ya, menuju ke etapa 75. Dan kami melayang lenyap. Dan ada beberapa dari teman-teman saya juga yang sudah Tuhan panggil. Lalu dikatakan di ayat 11, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi kita tidak pernah tahu kapan Allah itu marah sama kita dan gemes sama kita. Agus, sudah diperingati berkali-kali, tetap aja nggak berubah-ubah. Aku gemes sama kamu. Ya kan? Maria Rahawarin, sudah kuperingati berkali-kali, tetap aja begitu-begitu. Aku gemes sama kamu. Coba kalau Tuhan sampai gemes sama kita, pipinya akan digini-giniin. Ya kan? Dan pasti seperti kalau kita gemes sama anak kecil, pipinya digini-gini, anak kecil itu pasti nangis kalau kita tuh gemesnya sangat terlalu. Maka ajarlah kami mengingat 70 tahun, 80 tahun itu adalah berlalunya buru-buru, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini ada satu foto yang menarik ya. Ini katanya, ini saya juga lihat dari WhatsApp ya. Ini adalah pria terkaya di Kuwait. Ini gudangnya isinya emas batangan. Tempat tidurnya pun terbuat dari emas ya. Akhirnya toh dia meninggal. Nah, saat meninggal, ini lihat. Kalungnya pakai emas, dan yang istimewa lagi, diberi kalung salib. Tetapi emas batangan yang satu gudang ini, tempat tidurnya yang terbuat dari emas, apakah dibawa serta? Bisa jadi ini kalung-kalung yang ditaruh di dalam peti pun nanti juga akan dijarah orang. Ya kan? Tiada seorang pun di antara kita yang dapat membawa sesuatu meskipun kita terjamin dalam 1001 hal. Nah, kalau kita mengerti tentang misteri hidup, lihatlah dalam perumpamaan Yesus. Bunga-bunga bakung ini, yang pagi berkembang, siang layu, lalu malamnya udah mati. Bunga bakung diberi kesempatan hidup nggak sampai 12 jam. Tapi Tuhan katakan warnanya lebih indah dari jubah Salomo. Pola hidup sederhana, kesetiaan pelayanan para murid yang sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang-orang yang seperti kita yang dari hari ke hari, dari tambahnya usia, semakin terkikis dari pola kemunafikan, kecemasan, dan keserakahan. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya akan kekuatan Tuhan, ada rahasia hidup dunia ini dan dunia lain. Ada diriku dan ada orang lain. Maka kita sekarang perlu bersyukur. Dan pada saat kita juga diberi karunia Tuhan, kita berbagi karunia itu. Kita bersolider. Kalau toh karunia Tuhan akhirnya menyertai segala kekayaan kita, maka kita juga menjadi seorang yang dermawan. Karena apa prinsipnya? Di dalam hukum Injil, memberi 2 dapat 4, memberi 4 dapat 8, memberi 8 dapat 16. Kalau hukum dunia, kalau kita punya 4, dikasih ke orang 2, tinggal 2. Kalau kita punya 2, dikasih orang 1, tinggal 1. Itu hukum dunia. Tapi kalau hukum Tuhan tidak. Kalau kita punya 1, diberikan kepada orang lain 1, kita dapat 2.
itulah pemeliharaan Tuhan. Karena di masa pandemi seperti ini kita memerlukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Biasanya di pandemi seperti ini punya makanan disimpan, akhirnya lupa akhirnya nggak bisa kemakan. Nah inilah sebenarnya cara Tuhan memelihara hidup kita. Oleh karena itulah, apakah Ibu Bapak masih mau ingin terus melihat tanda-tanda Tuhan? Kalau masih ingin terus, ya Ibu Maria masih oke ya? Masih oke? Ya kan? Belum mengantuk ya Ibu Bapak ya? Belum mengantuk ya? Sekarang coba kita fokus ya di Injil Lukas. Kalau Ibu Bapak punya kitab suci, silakan buka Injil Lukas bab 12. Yang judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Nah, ceritanya seperti ini. Dikatakan Injil Lukas bab 12 ayat 13-14, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi kadang-kadang titik persoalan hidup kita adalah jaminan-jaminan materi. Ini pasti orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang tidak puas dengan apa yang ada padanya. Menurut Taurat, pasti pada saat orang tua meninggal, warisan dibagi menurut ketentuan Taurat. Padahal tadi dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, tinggalkan rumah bapakmu. Jangan mengharapkan warisan dari situ, sebab aku akan memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, orang ini tidak mengerti tentang kemauan Tuhan. Dia masih memiliki satu tuntutan untuk bisa menjadi hakim supaya warisan itu terbagi menjadi rata. Nah, Yesus menolak untuk menjadi hakim. Karena menurut Yesus, urusan Yesus bukan hanya urusan masalah harta duniawi seperti itu. Urusan Yesus adalah urusan ketaatan kepada kemauan Tuhan. Hubungan saudara menjadi retak karena persoalan ini. Nah, dalam kesempatan ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya, maka Yesus memberikan satu perumpamaan. Katanya lagi kepada mereka di ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Jadi, orang yang selalu mengatakan kurang, itulah Yesus yang mengatakan bahwa waspadalah terhadap segala ketamakan. Kesia-siaan nafsu, kerakusan, ketamakan harta, semua terlihat sebatas nilai duniawi. Orang yang seperti ini buta terhadap nilai-nilai moral, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting keinginanku yang tercapai. Yang penting kemauanku yang terpenuhi. Nah, maka dalam istilah Yunani, ketamakan itu mengejar dunia seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, sampai kita mati pun air laut masih banyak. Orang yang mengejar dunia tidak berpikir secara luas dan tidak sadar akan kenyataan. Dalam dirinya tak pernah melihat melampaui dunia lain atau yang ilahi. Orang yang tamak, pleonesia ini, dia memikirkan hanya dirinya sendiri. Tertutup hanya untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Dan dia tidak peduli ada orang lain. Dan dia tidak mau tentang orang lain. Maka dikatakan juga di dalam ayat 16 sampai dengan 19, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu tujuan orang ini. Jadi kadang-kadang kita juga punya satu jeratan yang namanya fluktuatif, jeratan tidak pasti. Sukses. Kapan ya kita sukses? Karena sekarang kondisinya masih seperti ini, kita masih galau. Kita masih bingung. Sahamnya berapa, reksadananya bagaimana, tabungannya bagaimana, akses rumahnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita selalu diliputi oleh hari depan, ya, pada zona mapan. Cita-cita kita itu, nanti kalau kita sukses, pasti dikatakan di sini, jiwa kita akan sungguh-sungguh senang. Ya. Padamu ada banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, lalu kita mulai istirahat. Jadi sebelum hartanya banyak, nggak bisa istirahat. Tidur hanya 2 menit, bangun lagi. Lalu ada makanan, ada minuman, dan bersenang-senang, dan beristirahat. Itu tujuan manusia dunia. Senang-senang dan istirahat. Senang-senang dan istirahat. Lalu dikatakan di dalam ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hidup fisik maupun hidup sejati tidak dapat dijamin oleh harta milik, betapapun melimpahnya. Barang siapa mengatur hidupnya tanpa memperhitungkan Tuhan adalah kegilaan menurut Mazmur 13. Jadi dikatakan satu kata mutiara di sini, berapa banyak manusia yang mengejar dunia terbirit-birit padahal kain kafannya sedang dijahit. Berapa banyak manusia yang amal ibadahnya tipis padahal batu nisannya sedang dilukis. Nah ini misteri hidup. Oleh karena itulah orang siapapun dimanapun menunggu giliran. Berbuatlah kebajikan selagi bisa, sekecil apapun. Kita sedang berjalan menuju kepada kerajaan Allah melalui kematian. Tidak ada di dalam diri kita yang mengatakan kita akan selama-lamanya. Lalu gambar ini juga menginspirasi solidaritas bela rasa. Ini ada manusia, sosok Bapak yang duduk di pintu gereja, sementara di dalamnya itu banyak orang Katolik yang sedang ikut ekaristi. Lalu suatu saat ceritanya seorang yang selesai ikut misa keluar, lalu mengajak Bapak ini untuk doa Bapak kami. Lalu Bapak ini mengatakan, aku nggak mau doa Bapak kami, itu doa Bapak kamu yang ada di surga. Kalau Bapak kami berarti Bapak kita semuanya. Ini buktinya aku di luar, kamu di dalam. Berarti itu Bapak kamu yang ada di surga. Nah, sebagai manusia sama-sama memperoleh anugerah kehidupan di dunia ini, baik yang duduk di pintu gereja menunggu sedekah orang-orang yang pulang dari gereja, dalam kenyataan apa yang kita miliki untuk hidup tidak selalu sama jenis dan jumlahnya. Coba kalau kita lihat gambar ini, apakah Bapak ini juga tidak memperoleh berkat Tuhan? Apakah berkat Tuhan hanya berhenti di bangku terakhir di dalam gedung gereja?
Lalu apakah Bapak ini juga tidak memperoleh kekayaan? Tidak memperoleh satu kehidupan? Lalu apa artinya segala harta kekayaan itu bila kita harus menghadap maut? Jiwanya terambil daripadanya. Oleh karena itulah jaga waspada dengan segala bentuk ketamakan. Yesus memberikan satu keterangan kepada kita. Ketamakan itulah persoalan mendasar. Kita tidak pernah mengatakan syukur atas segala karunia Tuhan, atas segala berkat Tuhan. Menurut Mario Teguh, ya, orang sehat itu sudah kaya. Dari kesehatan semuanya berangkat menjadi kekayaan yang lebih berkah. Menua sukses itu nice. Ya, bersyukurlah, rezeki. Tapi lebih penting menua sehat. Orang yang hidup dengan amanah akan menua sukses. Itu dijamin oleh Tuhan. Bukan kesibukan yang menjadi sumber sukses, tapi keamanahan hidup. Kita lahir di dunia ini untuk menjalankan tugas perutusan Tuhan. Oleh karena itulah di dalam 1 Timotius bab 6 ayat 7 sampai dengan 8 bunyinya adalah sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan juga. Ku tak membawa apapun juga. Ya kan? Pada saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan nanti pada saat kita kembali, kita juga tidak membawa apa-apa. Harta dunia tidak sanggup menjadi jaminan hidup sejati. Kekayaan hanyalah sarana penunjang kehidupan fisik. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, orang kikir, orang yang malas beramal. Karena nanti hanya aku dan amalanku di sini nanti. Ukuran 2x1. Aku hidup buat apa dan siapa? Orang kaya itu memang menguasai banyak harta, tetapi Allah lah yang menguasai jiwa. Jiwa kita menjadi tidak kaya di hadapan Allah, segala yang ada tidak mempunyai makna lagi ketika terlepas dari Allah. Setiap kita menjadi kaya dalam Yesus. Nilai kekristenan adalah pembentukan di sepanjang hidup. Mintalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu pas. Nah, ini kalau kita punya body seperti ini ya untuk pameran mobil barang. Kalau kita punya body begini ya untuk pameran mobil sedan. Coba kalau kita dibalik, sedannya nggak laku, mobil barangnya juga nggak laku. Jadi rezeki itu sesuai dengan takaran kita. Kita tidak bisa mengatakan, kok aku nggak seperti dia. Dan yang sudah diberikan kelimpahan juga tidak bisa menghina kepada orang lain. Kamu nggak kaya-kaya, habis kamu malas sih. Itu ada takarannya. Jadi, ya saya melihat foto ini menarik ya. Ya kalau memang body-body begini, cocoklah kamu menjadi peserta pameran mobil barang. Kalau yang di sini ya pameran mobil sedan. Nah inilah takaran hidup kita. Mintalah kebijaksanaan dan perbedaan harus diterima dengan baik. Oleh karena itulah gambar ini menginspirasi bagi kita. Orang yang duitnya berhamburan pasti pakainya dasi. Tapi orang yang duitnya koin-koinan, tetapi membentuk salib di tengahnya, itulah orang yang diberkati Tuhan. Sementara di sini nggak tahu arahnya kemana. Hanya kesuksesan, kesenangan, dan kenikmatan-kenikmatan hidup. Tapi yang di sini adalah Yesus menjadi pusat dari apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah, Allah telah berjanji untuk mengisi lumbung-lumbung seseorang dengan berkelimpahan. Seperti burung ini, meskipun kerannya sudah ditutup oleh manusia, tapi burung ini masih bisa menikmati tetesan-tetesan airnya. Kita jangan takut kalau memang kesempatan kita saat ini selama pandemi ini, seakan-akan kesempatan kita untuk memperoleh harta kenikmatan sedang ditutup oleh orang lain. Tapi kita percaya dengan kekuatan Tuhan,
kita tetap memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Inilah berkat yang sungguh-sungguh kita perlukan di saat krisis seperti ini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Ini doa Yesus sebelum Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi Yesus mengucap syukur. Sebab intinya dalam hidup kita adalah Allah telah mendengarkan kita, bukan Allah mengabulkan kita. Allah telah mendengarkan kita. Pesan terakhir dalam permenungan ini, hidup itu sederhana. Orang yang beragama itu sederhana, iman itu juga sederhana. Dan sederhana itu ya sederhana apa adanya. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada buat semua orang, Tuhan itu sederhana. Karena sederhananya, maka Tuhan tidak ada batas. Agama, selama kita pasrah, berserah, percaya, dengan terus padanya, dan itu suatu hal yang sederhana. Pasrah, berserah, percaya, dia pasti menunjukkan jalan hidup yang tidak akan menyusahkan kita. Jangan pernah lupa, di masa pandemi ini tugas kita adalah pasrah, berserah, dan percaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.